Jangan salah dalam menghadapi atau menanggapi AI. Artificial Intelligence ini adalah kecerdasan buatan baru. Di dalam membuat website pun kita bisa menggunakan 8 langkah cara membuat website AI untuk pemasaran online bisnis Anda. Ini kami buat di channel Blogspot, buat seo.blogspot.com, yang judulnya cara membuat web SEO marketing. Di sini kami bahas ya, untuk membuat website AI atau di dalam kita meningkatkan pemasaran online, ada beberapa langkah, 8 langkah yang kami buat ini, semoga bisa membantu teman-teman di dalam memikirkan, mengambil positif dari AI itu sendiri. Karena saya mengikuti dan saya juga banyak membaca, diarahkan ke hal lain ya AI ini. Saya tetap mengambil positifnya untuk kita gunakan ke depannya di dalam kita mengetahui seberapa singkatnya waktu ini untuk kita membuat keputusan. Namun dengan AI ini kita bisa memiliki bayangan untuk memutuskan sesuatu dengan lebih cepat. Karena mereka sendiri yang sudah membantu, AI itu sendiri yang sudah membantu mengumpulkan data-data dari apa yang kita butuhkan. Misalnya seperti ini, membuat web ya. Kami juga sudah langsung mendapat gambaran ada 8 langkah ini. Langkah pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup. Nah, tentukan tujuan Anda dalam membuat website AI untuk pemasaran online. Apakah Anda ingin meningkatkan penjualan, ingin meningkatkan kesadaran merek, nah itu brand gitu misalnya ya, atau menyediakan layanan pelanggan otomatis. Nah, pertanyaan ini yang mesti mendapatkan jawaban awal sehingga tidak salah arah, salah tujuan. Tentukan juga ruang lingkup, sejauh mana proyek ini akan memberikan termasuk fitur-fitur yang mendukung dari proyek tersebut. Makanya kami sering benar-benar tidak bisa berpikir cepat atau sulit menentukan seandainya ada kompetitor lain yang lain background ya. Kalau kita kan membuat website fokusnya ke pemasaran, fokusnya internet marketing. Namun kalau orang fokusnya desain atau mempermudah orang membaca atau gimana lah ya, tanpa kita tahu terlebih dahulu, bingung kita gitu. Itu menentukan tujuan dan ruang lingkup. Untuk yang kedua, langkah menyusun rencana. Nah, ini pun ada langkah-langkahnya sehingga dalam membuat rencana yang rinci untuk suatu proyek website, rencana ini harus mencakup tugas-tugasnya. Tugas-tugas yang harus diselesaikan, di mana kami sempat membuat website sudah jelas platformnya selesai kita buat, kategori bahkan sudah ada, kemanapun dibawa seandainya mereka komitmen pengisian postingannya, kita bisa mengikuti mengkategorikan, menyediakan informasi yang dia butuhkan, itu bisa. Nah, karena apa? Rencana sudah kita susun di awal. Nah, ini rencana ini harus mencakup tugas-tugas tersebut. Siapa operatornya, siapa supervisornya, siapa admin, siapa moderator gitu ya. Terus jadwal ini harus padat ya, jangan sekarang berhenti, sekarang berhenti lagi, sehingga tidak jelas kapan deadline-nya gitu ya. Harus ada rencana yang
tersusun. Apalagi AI itu benar-benar akan memberikan sesuai dengan porsi dan desain web yang diinginkan, pengembangan konten maupun pengujiannya. Langkah yang ketiga, platform AI. Platform dari AI ini bisa banyak ya teman-teman ya, karena kalau kita ada sebenarnya di web itu, misalnya kita tolong terjemahkan sesuai AI-nya, itu bisa. Seperti penyedia AI juga, Google Cloud AI, Microsoft Azure AI, Amazon, itu banyak sekarang ini. Nah, ini yang mesti kita bisa memakainya, bisa menggunakannya. Nah, itu yang sehingga kita tidak berpikiran negatif tentang adanya AI ini. Justru kita harus positif dan menggunakan ke hal-hal yang positif, karena seperti dunia nyata juga ya, di dunia nyata juga ada positif negatif, di dunia online juga demikian. Tinggal kita sekarang mau memilih dunia yang mana gitu. Untuk langkah yang keempat, desain dan pembangunan website. Mulailah dengan merancang tata letak antarmuka penggunaan website Anda. Nah, pastikan desainnya responsif. Responsif itu sesuai apa yang media dipakai. Mau pakai Android, bagus tampilannya. Mau pakai tablet, tetap bagus. Kalau kita mau memakai desktop atau laptop, tetap bagus. Itu responsif. Ramah pengguna. Pengguna ini jangan dibuat bingung menggunakan. Pengguna ini harus diajarin 1-2 kali harus sudah bisa gitu ya. Dengan demikian akan cepat pengisiannya. Nah, sesuaikan juga mereknya. Misalnya pertama kalau saya membuat website pasti diarahkan untuk membuat logo dulu sehingga mereka mereknya jelas gitu. Setelah itu mulai membangun website menggunakan bahasa pemrograman. Kalau dulu pemrogramannya pakai HTML, tapi kalau sekarang sudah CSM, ini CSS ini sudah gampang ya, karena ada platform WordPress dan di dalamnya itu tinggal menambah timers dan plugin seperti itu. Terus yang langkah kelima AI di dalam website ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Misalnya Anda menggunakan AI menghadirkan asisten virtual atau merekomendasi produk. Nah, itu bisa dengan chatbot atau melakukan pertanyaan pelanggan. Nah, misalnya dengan chat itu ya. Ini bisa dengan translate yang digunakan. Terus yang keenam, konten website. Konten itu artinya isi ya, buat konten yang relevan. Misalnya tentang web, kalau tentang SEO, kalau di kami web, SEO, dan UKM. Karena web itu adalah layanan jasa kami, SEO itu adalah kelebihan atau keunggulan dari jasa kami, sedangkan UKM itu adalah makanan dan minuman sehat ala kami gitu, yang kami sudah ada sampelnya, terus dan bisa dikembangkan turunannya. Ya, itu pun selain kami membuat juga mengedukasi bagi teman-teman kalau makan sehat yang murah itu kayak apa gitu, bukan murahan tapi tetap sehat dan higienis dengan kualitas bahan dan dengan cara pengolahan yang sehat dan dengan bahan-bahan yang sehat di sekitar kita. Untuk yang 7, kita perlu menguji dalam dan peluncuran tersebut. Pengujian secara menyeluruh ini memastikan web AI Anda berfungsi dengan baik dan responsif dari berbagai platform. Pastinya ini akan memberikan hasil yang akurat sesuai dengan harapan Anda. Setelah semua teruji selesai, maka website siap diluncurkan. Namun tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Setelah website meluncur, langkah yang ke-8. Nah, 8 biasanya identik dengan angka kekuatan ya. Karena kalau kayak itu 9, 8 itu misalnya kan. Jadinya pemasaran dan analisa. Nah, ini
website ini perlu dipasarkan, perlu dianalisa apakah pengunjungnya ada, posisinya di mana, ranking 1 Kak, sesuai dengan ini. Nah, itu perlu. Nah, setelah website diluncurkan, mulailah kita melakukan promosi-promosi menggunakan media sosial, kampanye di email, menggunakan iklan-iklan online. Kalau masih ada budget, kalau tidak pun dengan SEO, Search Engine Optimization, mereka akan berjalan sendirinya itu ya. Mesin pencarian agar mudah calon pelanggan Anda menemukan. Nah, ini akan digunakanlah Google Analytics di dalam melakukan menganalisa dari perkembangan web ini gitu. Kampanye sejauh mana gitu ya. Dalam semua langkah di atas penting untuk mengikuti praktek terbaik dalam mengembangkan web dan penggunaan AI. Juga pastikan untuk mematuhi semua aturan yang ada. Bila teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di komentar, dan jika ada yang perlu kami bantu, di sini ada WhatsApp accountingnya, WhatsApp supportnya, katalog kami, WhatsApp juga, WhatsApp bisnisnya. Di sini juga ada kontak formulir, silakan isi di formulir, ikutin juga follow Twitter kami, follow Facebook kami. Dan ini juga kami nanti pasang di paling bawah ini adalah video YouTube-nya untuk mengulang apa yang kami sampaikan tadi di sini. Selamat memulai pembuatan website dengan kecerdasan buatan baru, AI. Mari kita sama-sama belajar tentang AI secara maksimal dari rumah, dari mana saja, work from home.